Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Rosmina SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video layanan konseling individual. Ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda? Baik. Sudah makan? Jadi kesehariannya bagaimana? Kegiatannya sekarang? Lancar. Ujian kemarin bagaimana? Ujian kemarin Bu, yang itu kita dalam meminta tidak sama orang. Ada mendapat ada mencontoh ya. Sebagian. Lebih baiknya tidak usah mencontoh tapi berbanyak menghafal ya. Jadi Ananda tahu tidak tentang kehidupan dosen? Oke, jelaskan ya Anda. Jadi sekarang kegiatan kita melaksanakan konseling individual ya. Jadi Ibu di sini sebagai konselor, saya sebagai tim ya. Jadi di dalam kegiatan kita ini kita nanti akan melaksanakan beberapa kegiatan ya. Yang mana di sini konseling individual. Sebelumnya Ibu bertanya, Ananda sudah pernah mengikuti konseling individual? Belum? Belum pernah? Dipanggil ke ruang BK belum? Belum? Masa? Belum atau sudah? Sudah. Oke ya. Jadi sedikit banyaknya Ananda sudah tahu ya bagaimana proses individual. Ya, sudah tahu ya. Jadi untuk Ibu perjelas sekarang, konseling individual ini adalah konseling yang diberikan guru kepada murid sendiri, yang mana di sini membantu masalah yang terjadi terhadap diri individu. Masalah ini masalah siapa? Masalah Anda ya. Jadi nanti kita akan temukan apa masalah yang terjadi, yang apa masalah yang akan kita bahas di sini ya. Di dalam kegiatan kita ini kita ada melaksanakan beberapa ajas. Yang pertama ajas keterbukaan. Ajas keterbukaan ini nanti apabila kita sudah bercerita, Ibu bertanya misalnya kalau Ananda tidak menceritakan secara luas atau merasa malu-malu atau takut, Ibu pun tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang Ananda alami. Jadi Ibu maunya kita terbuka. Ibu pun nanti menggali masalah Ananda pun menceritakan apa sih yang sebenarnya, ya. Nah, kemudian itu keterbukaannya, kemudian kesukarelaan. Kesukarelaan ini maksudnya Ananda tadi suka enggak dan rela enggak datang ke sini untuk melaksanakan kegiatan ini? Rela? Oke. Nah, jadi kemudian ajas kerahasiaan. Ajas kerahasiaan ini bagaimana Bu? Seperti ini. Di sini kan kita bercerita ya masalah pribadi Anda. Kita atau Ibu, apapun informasi yang Ibu dapatkan nanti dari Anda, hanya Ibu yang tahu. Ibu tidak akan menceritakan kepada orang lain. Itu ajas kerahasiaan. Jadi Ananda jangan takut menceritakan apa yang Ananda alami, apa sih penyebab ini segala macamnya, ya. Jadi setelah ajas-ajas ini kegiatan akan kita lanjutkan kembali untuk kegiatan yang selanjutnya. Karena di sini Ibu akan menceritakan suatu masalah yang mengenai tentang diri Ananda ya. Oke. Nah, baik, Nanda. Tadi Ibu kan mau bertanya apa sih masalah yang Ananda alami? Soalnya seperti ini Ananda, laporan dari beberapa guru dan wali kelas, Ananda ini sering membolos. Seperti itu. Apakah itu betul atau bagaimana? Coba Ananda ceritakan.
tema yang sebagainya. Gara-gara Tema terus ya dia mereka mengajak-ajaknya bukan ya, ya gimana apa ya kita mau bilang ya bu. Ananda diajak sama teman. Iya. Ayolah kata Iya. mereka. Jadi Ananda bagaimana? Ya pas kalau nggak mau ikut nggak enak jadinya perasaan teman-teman itu. Persahabatan. Iya. Ya. Iya. Nah, jadi karena itu Ananda sering tidak masuk sekolah. Iya. Dan masih adakah masalah yang lain kenapa tidak masuk sekolah? Karena tugas belum selesai. Tugas belum selesai. Iya. Jadi karena tugas belum selesai, Ananda tidak masuk Lokal. lokal. Iya. Tapi berangkat dari rumah ya? Iya. Berangkat dari rumah tapi tidak sampai ke sekolah. Iya. Nah, itu penyebabnya saja. Masih adakah yang lain? Enggak ya. Tidak ada. Iya. Berarti yang menyebabkan Ananda bolos sekolah itu satu, terajak oleh teman, Iya. ikut-ikutan. Yang kedua, karena tugas tidak selesai. Iya. Jadi dari tugas yang tidak selesai itu, kenapa sampai tugas itu tidak selesai? Apa yang terjadi? Karena gurunya egois gurunya. Gurunya egois, Iya. ya. Iya. Kemudian apa lagi? Aku suka marah-marahin pembelajaran yang nggak enak sama. Suka memarah-marahi. Iya, nggak enak sama. Pembelajaran pun tidak enak bersama Iya. guru itu. Masih ada enggak yang faktor yang lain? Itu aja. Itu aja. Iya. Nah, jadi kalau ibu dapat menyimpulkan Ananda bolos sekolah karena hal yang tadi, tidak suka dengan gurunya dalam belajar dan tugas tidak siap dan diajak oleh teman. Iya. Apakah itu saja yang menyebabkan Anda bolos sekolah? Dari beberapa kehadiran yang ibu cek ya, Iya. dari sekian ketidakhadiran, apakah itu alasan kenapa Anda tidak hadir? Kadang-kadang apa malas sebenarnya. Kadang-kadang malas. Iya. Nah, ya, kadang-kadang malas. Iya. Jadi dari penyebab faktor penyebab dari Ananda tadi tidak sekolah karena yang tadi ya, malas ini tidak suka dengan gurunya. Apa yang terjadi? Nggak ada maksud. Coba kita malas sekolahnya. Malas. Iya. Jadi Pelajaran yang enak. Ananda ini kan udah merasa pelajarannya tidak enak ya, Iya. udah malas. Malas sekolah. Jadi kalau Ananda sudah malas, sudah enak pergi ke sekolah, apa yang Ananda dapat? Ya, nggak tahu. Tidak tahu. Iya. Nah, kalau ibu bertanya dari hasil belajarnya bagaimana? Ya, itu aja bu. Itu aja. Kalau untuk prestasi belajar bagaimana? Prestasi belajar bu. Ya, Bagaimana? nggak tahu ya kita dulu. Dan ada nggak rasanya pengaruhnya kita sering membolos ke sekolah itu dengan pengetahuan kita di sekolah itu? Ada nggak pengaruhnya? Baru yang Iya. Maksudnya dari segi misalnya seperti ini, kita sering ke sekolah, rajin ke sekolah, masih susah menangkap pelajaran. Sementara kalau kita sering membolos, bagaimana kita mendapatkan pelajaran? Itu yang ditanyakan. Dari beberapa ketidakhadiran Anda, bagaimana proses pembelajarannya? Apakah enjoy saja masih dapatkah pelajaran? Ibu menanyakan bagaimana dengan proses belajar ini. Sedangkan siswa yang hadir 100% full gitu kan, sulit menangkap pelajaran, apalagi kita yang jarang masuk. Jadi itu pertanyaan ibu, apa ada pengaruhnya si Anda tidak sering tidak masuk sekolah, bagaimana dengan proses belajar? kalau nggak sering masuk sekolah. Kalau masuk sekolah pelajaran yang didapat tapi pas sudah keluar nggak dapat lalu pas sekolah. Seperti itu ya. Berarti
Jadi pas lagi belajar aja. ada efeknya ya. Ya sih. Jadi dari semua itu kenapa anak-anak bolos tadi Anda katakan seperti ini alasannya tidak suka dengan guru. Dengan tidak suka dengan guru itu apa ada keuntungannya untuk Anda? Ada? Ya. Tidak ada. Malahan apa yang datang? Rugi. Rugi. Letak ruginya di mana? Jadi nggak dapat ilmu. Nah, ilmu tidak dapat ya. Jadi Ananda mengatakan tadi membolos sekolah itu karena tidak nyaman, tidak suka dengan gurunya, tugas tidak selesai. Jadi kalau ibu tanya tingkah laku yang Ananda lakukan itu di mana letak salahnya? Mereka ada bu apa salah-salah ngomong. Salah-salah ngomong. Salah ngomong terus Kalau minta guru. membentak guru. Jadi guru itu marah ya. Jadi seharusnya kita sebagai siswa itu bagaimana ya? Oke. Nah, baik Ananda. Dari penyebab yang Ananda lakukan tadi sering membolos ya. Menurut Ananda itu apakah perilaku yang baik atau bagaimana? Coba Ananda cerita. Kalau masalah apa ya, masalah efek sampingnya nggak baik kalau kamu, tapi apa tuh nggak suka lagi sekolahnya, tapi tetap sekolah karena masalah keluarga dulu sedikit dengan keluarga itu sih efek sampingnya masalah keluarga. Jadi masalah keluarga juga ada ya. Jadi apa yang Ananda apa namanya ya kalau ditanya perasaan setelah melakukan sering bolos ini, apa yang Ananda rasakan? Karena di rumah suka dimarahin orang tua, makanya dilepaskan ke sekolah nggak masuk sekolah. Iya, masuk kelas ya. Nah, apa yang Ananda rasakan sering bolos itu? Ya rasakan nggak tenang tadi. Tidak tenang jadinya. Jadi kalau untuk seperti ruginya bagaimana? Ada nggak letak ruginya? Ruginya bukan uang jajan bukan sembari tadi pelabuhan dengan apa dengan merek rokok kan. Jadi jajan kita setiap pergi ke sekolah dikasih. Tapi kita belikan rokok. Tidak sampai pula ke sekolah kan? Jadi tindakan Ananda itu apa? Ya, keburukan. Keburukan ya. Keburukan. Jadi keburukan itu bagaimana? Ya, Keburukan itu berarti tidak baik. Berarti tidak baik ya. Ananda itu kan sebenarnya tahu yang dilakukan itu tidak baik, tapi masih melakukan. Jadi salahnya di mana? Di mana salahnya? Kalau ibu berkata seperti ini, Ananda sudah tahu yang Ananda lakukan itu tidak baik, tapi masih Ananda lakukan. Apa itu? Coba. Kesalahan saya. Kesalahan saya. Berarti masih belum bisa mengendalikan diri ya, masih belum bisa mengendalikan diri. Jadi dari perbuatan yang tadi, tindakan bolos dari sekolah tadi, adakah rasa penyesalan rasanya? Ada penyesalan. Bagaimana rasa penyesalannya? Kalau saya apa? Tinggal belajar. Ya, kalau dari segi pelajaran banyak tinggal bu. Ya, betul. Apa lagi? Nilai-nilai apa? Banyak semuanya. Nilai-nilai Ya. semuanya ya. Ya. Kemudian apa lagi? Belajar. Kalau dari segi orang tua bagaimana? Kalau sebenarnya itu memang enggak ada, tapi aku sendiri yang bilang apa yang mempersulit. Ananda sendiri yang mempersulit. Ya. Jadi untuk kedepannya bagaimana lagi untuk kedepannya ya? Ya. Anda kan sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk ya. Ya. Jadi untuk diri kita apa yang terbaik kita sudah tahu sebenarnya. Untuk melaksanakannya itu sulit ya.
Jadi Ananda ini sudah tahu apa masalah yang Ananda alami. Ya. Apa masalah yang Ananda alami? Masalahnya Bolos ke sekolah. bolos ke sekolah. Penyebab-penyebabnya itu banyak ya. Di sini Ananda ceritakan. Jadi manusia itu tidak luput dari kesalahan. Tapi dalam catatan, kalau kita sudah menyadari kesalahan kita, jangan dilanjutkan, tapi dirubah ke arah yang lebih baik. Jadi Ananda sudah tahu di mana letak kesalahannya. Sudah? Di mana letak kesalahannya? Ya, bolos ke sekolah. Bolos sekolah. Jadi kalau untuk selanjutnya bagaimana lagi? Nggak tahu juga. Untuk kedepannya bagaimana? Oh, yang biasanya bolos sekolah, kemudian apa yang akan kita lakukan lagi? Ya, mengurangi apa? Mengurangi yang sebelumnya maksudnya bolos sekolah. Mengurangi bolos sekolah. Ya. Mengurangi bolos sekolah ini artinya berusaha merubah diri. Berusaha. Yang biasanya sering bolos, berkurang. Semakin hari kita hadir lagi terus. Ya. Apakah seperti itu? Ya. Berarti ada rencana Ananda untuk merubah diri. Merubah diri dan merubah sikap dari yang sering membolos menjadi baik. Jadi ibu lihat dan ibu mendengarkan Ananda ada niatnya untuk merubah perilaku dan sikap yang sering membolos menjadi tidak sering membolos lagi, ya. Baik Ananda. Jadi untuk kedepannya apa yang akan Ananda lakukan lagi? Ya, merubah kehidupan saya. Merubah Yang kebiasaan yang buruk. yang membolos tadi menjadi Baik. Ya. tidak membolos lagi. Ya. Artinya rajin datang ke sekolah lagi. Ya. Yang biasanya tidak suka dengan guru, wajib harus menyukai guru. Karena kalau kita tidak suka terhadap guru, bagaimana kita akan mendapatkan pelajaran dari guru, ya? Itu tergantung diri Anda, ya. Coba bagaimana kita menyikapi, bagaimana sih sikap guru itu sebenarnya? Mengalir seperti air saja dibuat. Kalau gurunya meminta seperti ini, lakukan. Guru itu kan adalah guru yang ditiru, berarti apapun yang dia katakan itu adalah demi kebaikan, ya. Jadi kalau ibu dengar tadi Anda sudah ada niatnya untuk mengubah perilaku ke arah yang lebih baik, ya. Jadi untuk kegiatan kita selanjutnya ini, ibu ingin bertanya dari permasalahan-permasalahan yang ibu kita bahas tadi, ya. Yang kita bahas tadi, apa sebenarnya masalah yang Anda alami? Masalah apa? Keluarga. Masalah keluarga. Masalah keluarga. Jadi sehingga berpengaruh terhadap kehadiran di sekolah. Jadi sudah banyak masalah di keluarga, malas lagi ke sekolah. Tapi ibu tadi mendengar Ananda mengatakan malas pergi ke sekolah karena terajak-ajak oleh kawan. Bagaimana itu? Karena apa aja? Mereka yang nggak suka masuk, ya terbawa dengan saya. Ya, jadi terpengaruh. Ya. Jadi untuk permasalahan Ananda tidak apa tadi, ya, sering bolos ke sekolah. Sering bolos ke sekolah ini apa tadi yang disampaikan? Kenapa bolos sekolah? Terikut-ikut teman. Terus Karena apa? Karena marah di rumah. marah di rumah. Jadi ke sekolah tidak masuk ke kelas lagi, ya. Kemudian untuk selanjutnya apa yang akan Anda lakukan terkait dengan masalah Anda ini? Ya, saya ingin merubah yang saya perbuat ini, yang sebelumnya. Ya.
merubah perilaku dari yang sering bolos menjadi rajin ke sekolah besok. Ya. Nah, coba Anda buktikan. Bagus itu Nanda. Perubahan itu adalah awal dari kesuksesan kita ya. Tapi orang yang tidak mau berubah itu adalah orang yang tidak mau berkembang. Jadi, bagus sekali Ananda. Bagaimana? Ananda ini ada niat, ada usahanya untuk merubah diri. Yang tadi membolos ke sekolah, berniat untuk merubah diri menjadi lebih rajin lagi dalam sekolah. Walaupun banyak masalah yang terjadi. Nah, jadi kesimpulannya, apa kesimpulan yang dapat Ananda berikan untuk ibu terkait masalah Ananda? Membolos sekolah itu tidak baik. Terus kesimpulan yang tahu. Ibu kasih tahu. Jadi kesimpulan dari masalah Ananda ini, apapun masalah yang terjadi pada diri Ananda, di keluarga, ya, bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita lampiaskan kepada sekolah kita juga yang rugi, ya. Nah, kerugiannya kan tadi udah disampaikan sama Ananda ya, nilainya berpengaruh. Saat di keluar kelas langsung lupa apa yang didapatkan di kelas, kan? Jadi untuk berikutnya, kalau misalnya Ananda sudah ada niat untuk berubah, apa rasanya yang ingin Ananda lakukan? Ya, minta maaf kepada guru yang sudah dibela. Iya, jadi itu salah satu perubahan kita ya. Berarti kita menyadari kesalahan kita. Nah, apa lagi? Membawa teman dengan apa? Dengan kebaikan. Membawa dengan teman dengan kebaikan. Nah, jangan mau diajak ke hal yang negatif ya. Nah, kemudian apa lagi? Kalau untuk dari segi orang tua bagaimana? Tidak ada keinginan untuk minta maaf sama orang tua? Nah, biasanya orang tua kan ini tidak tahu Ananda bolos sekolah sering kan? Nah, jadi walaupun seperti itu kita hendaknya minta maaf sama orang tua ya. Ridho orang tua itu adalah ridho Allah ya. Nah, kemudian kalau sudah misalnya nanti terbuktikan Ananda sudah berubah, misalnya kita berangan-angan nih ya, Ananda sudah berubah, misalnya sudah rajin ke sekolah, rasanya apa yang akan Ananda dapatkan? Ilmu. Nah, bagus. Dari kebalikan dari sikap yang tadi. Kalau kita sering membolos, ilmu sedikit dapat kita, malahan tidak ada. Tapi kalau kita rajin ke sekolah, apa yang dapat? Ilmu. Jadi ilmu yang kita dapatkan bisa kita dapatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Apa lagi yang didapatkan setelah perubahan itu berarti? Kebaikan. Nah, ya, kebaikan juga. Kemudian apa lagi? Banyak itu. Nggak tahu lagi. Dari segi pelajaran banyak dapat. Kalau dari segi sikap segala macamnya, kebaikan Bu ya. Kemudian berusaha memperbaiki sosialisasi dengan guru-guru ya. Jadi itu sangat mendukung sekali untuk proses belajar kita. Nah, kalau komunikasi kita dengan guru tidak berjalan dengan baik, bagaimana kita ingin menerima pelajaran barunya? Itu tadi intinya, orang suka pelajaran yang sama guru ini Bu. Coba sukai dulu gurunya, akan mengalir, akan pelajarannya itu akan mengalir sendiri. Suka atau tidak sukanya kita akan melakukan. Jadi untuk kegiatan kita ini Ananda sudah ada niat untuk merubah. Ibu ada ini melakukan selebaran yang akan Ibu berikan. Jadi teknik yang kita lakukan pada kegiatan konseling kedua ini adalah
perilaku ya. Jadi yang kita bahas tadi kontrak tingkah laku siswa. Jadi siswa tadi Anda sudah menyadari apa kesalahan-kesalahan yang Anda alami, apa penyebab-penyebabnya, apa kerugiannya, dan apa yang akan Anda lakukan. Jadi di sini nanti Ibu perlu bukti. Ini ada kontrak yang akan kita laksanakan. Coba Anda isi dulu ya. Dari pembahasan kita tadi, tolong diisi di sini, dibaca dengan seksama ya. Ini kenal. Saya bukan nama Bu. Ya, tulis namanya tidak apa-apa. Dari kontrak perilaku yang kita laksanakan ini kesepakatan kita ya Nanda. Berarti Nanda melakukan kontrak terhadap perubahan tingkah laku terhadap yang biasa membolos tadi. Setelah ada kontrak ini, Nanda tadi ada mengucapkan di awal ya, ini merubah yang membolos tadi menjadi tidak membolos lagi. Jadi coba dibuktikan kontrak perilaku ini ya. Biasanya banyak membolos, kurang menjadi rajin ke sekolah ya. Nah, jadi Ibu mau bertanya juga, apa komitmen yang Ananda akan lakukan untuk kedepannya terkait membolos sekolah ini? Komitmen ini seperti apa sih sebenarnya yang akan saya lakukan untuk kedepannya untuk masa depan saya? Ya, mengharumkan nama sekolah. Mengharumkan nama sekolah, ya apalagi? Apa itu? Menomorsatukan nama sekolah. Menomorsatukan nama sekolah dengan inti kita rajin ke sekolah, seperti itu. Nah ya, jadi raihlah prestasi agar menomorsatukan sekolah. Nah seperti kalau kita tidak rajin ke sekolah, bagaimana kita menomorsatukan sekolah ya?
prestasi, otomatis sekolah ini akan terangkat. Jadi raihlah prestasi untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Seperti itu. Jadi dalam kegiatan ini apa kesan dan pesan yang yang akan Ananda ungkapkan di kegiatan kita ini? Kalau pesan saya ini, sebelum saya minta maaf atas segala perbuatan saya. Ya. Yang telah saya tempatkan selama ini. Kalau kesannya apa? Kesan menuliskan. Kalau kesannya Ibu tanya bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan ini? Ya, ini merubah atas yang telah terjadi. Ingin merubah setelah kita membahas. Kalau perasaan senang bagaimana? Adakah senang atau bagaimana? Atau semakin murung atau semakin sedih karena masalahnya dibahas atau bagaimana? Semakin ingin apa? Semakin ingin berjuang lagi. Semakin ingin berjuang. Jadi intinya Ananda senang kita melaksanakan kegiatan ini. Banyak dapat informasi, banyak dapat motivasi seperti itu. Jadi komitmen sudah ditanyakan, kemudian kesan dan pesan sudah ditanyakan, senang, berbagi dengan yang baik. Ya. Kemudian dari kontrak perilaku yang sudah kita lakukan, Ibu pun merasa senang sekali dari perubahan yang akan Ananda lakukan ini. Mudah-mudahan sampai tamat dari SMA ini Ananda lebih berjuang lagi, lebih memotivasi diri lagi bagaimana cara meningkatkan belajar ya. Untuk masalah-masalah yang lainnya itu tinggalkan saja. Yang penting kita sekolah, bagaimana cara kita sebagai siswa belajar ya. Ya. Jadi karena kegiatan kita sudah berada di akhir, ada rasanya yang ingin Anda sampaikan? Saya dapat saya dapat. Itu saja. Ya. Jadi untuk kesimpulan yang dapat Ibu ambil dari masalah yang Anda alami, semua siswa, semua orang pasti memiliki masalah. Tapi intinya apa? Bagaimana kita menyelesaikan masalah itu? Kalau ada nanti lagi masalah atau kendala yang Anda alami, boleh cerita lagi sama Ibu. Kita lakukan sendiri. Ya, boleh cerita sama Ibu. Masalah saya ini ada Bu. Ya. Yang penting masalah ini jangan kita simpan sendiri. Kenapa? Kalau kita simpan sendiri, itu kayak duri dalam hati ya. Kita ceritakan kepada orang lain, guru-guru kita kan banyak sebenarnya. Ibu bersedia untuk melaksanakan konseling kita berikutnya, Anda? Ya. Jadi untuk hari ini kegiatan kita sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang Ananda ucapkan tadi, apa yang Ananda tuliskan ini adalah nanti hasilnya yang akan Ibu lihat dan Ananda raih ya. Jadi dari kegiatan ini sudah berakhir, kemudian akan kita akhiri dengan doa ya. Bagaimana Ananda bisa memimpin doa? Bisa. Bisa pimpin. Ya, kalau Iya. Pakai tangan enggak? bahasa apa? Terserah Anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لي ذنوبني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sudah tenang? Ya. Nah, jadi kita sudah berakhir. Tadi ibu mulai dengan salam. Sekarang ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.